يقول لصاحبك يوم القيامة أنصت والإمام يكتب ومن نظر عليه الحسنة أنصتوا واسمعوا الصدق في جوابها يقول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك عليه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa wuduha tariqal ibadati li ibadihil mu'minin fasahala lahum sulukaha liyakunu minal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min azabin alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma dama muslimuna fil ihtimami bi ibadi rabbihil azim, amma ba'du. Faya ma'asyiral jamaah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha, berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan larangan-larangannya serta mempraktekkan nilai-nilai keislaman
dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, agama merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan di dalam kehidupan manusia, betapapun ia berusaha untuk menafikannya. Bangsa kita dengan komunitas kemajemukannya telah memiliki persepsi dan pandangan yang sama akan kemutlakan pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam rangka memantapkan kehidupan beragama di tanah air tercinta ini, setiap muslim harus memiliki prinsip dan sikap secara tegas terhadap agama yang dianutnya. Bagaimana seorang muslim harus bersikap dalam hidupnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wallahu a'lam bimuradi. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Hadirin rahimakumullah, apabila kita dekati surat tersebut dengan melakukan pengkajian, maka akan kita dapatkan di dalamnya 4 sikap seorang muslim yang harus diwujudkan dalam hidupnya. Yang pertama, mengimani Islam. Sebagai seorang muslim harus mengimani dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Adapun urusan menghormati kepada orang yang beragama selain Islam, maka itu sudah barang tentu sangat diperlukan toleransi dan persatuan antar umat beragama. Adapun yang berkaitan dengan ritual keagamaan, maka kita sebagai umat Islam harus merujuk dan berpegang pada ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Sikap seorang muslim yang kedua adalah mengamalkan Islam, wa amilus sholihat. Iman merupakan konsepsi ideologis, konsep kepercayaan, sedangkan amal adalah wujud yang ditimbulkan dari nilai-nilai keimanan. Ibarat setrum yang tidak terlihat oleh pandangan mata, namun bisa dirasakan dan menimbulkan efek secara jelas dan nyata, seperti pancaran cahaya melalui lampu neon, dingin yang dihembuskan melalui AC dan sebagainya. Untuk menuju agar hidup ini bisa mengamalkan Islam, maka barang tentu harus didahului dengan ilmu. Sebab bagaimanapun juga mengamalkan Islam tanpa didasari oleh ilmu, maka besar kemungkinan amal kita akan sia-sia. Dengan demikian, keberadaan majelis taklim, pesantren-pesantren harus benar-benar didukung, dibantu dan dilestarikan, bukan sebaliknya dilecehkan dan dihinakan. Mendakwahkan Islam. Sikap muslim yang ketiga yang dapat kita tarik dari surah Al-Asr itu adalah saling wasiat mewasiati dalam kebenaran, tawasau bil haq, atau dengan kata lain mendakwahkan Islam. Pada hakikatnya setiap muslim adalah mubaligh. Ia berkewajiban menyampaikan dakwah Islamnya kepada orang yang belum tahu atau kurang mengetahui ilmu keislaman, minimal kepada keluarga sendiri. Seorang dai tidak selalu harus mubaligh,
dalam arti sebagai profesi. Seorang pedagang misalnya, ia harus memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang muslim berdagang sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah semacam ini disebut dengan dakwah bilhal, di mana setiap muslim menampilkan dirinya sebagai iklan dari agama. Hadirin rahimakumullah, sikap yang keempat bagi seorang muslim adalah bersabar, watawasaw bis-sabr. Sikap ini merupakan kelengkapan dari sikap yang tiga sebelumnya. Sebab mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan Islam bukanlah suatu pekerjaan yang mulus tanpa rintangan, namun tidak sedikit onak dan duri serta risiko yang harus dihadapi, sehingga diperlukan adanya kesabaran. Kemudian bagaimana orang sabar itu akan mendapat balasan? Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berilah kabar gembira, kabar yang menyenangkan kepada mereka yang sabar, yang apabila mengenai mereka sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami milik bagi Allah, dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Ucapan inna lillahi wa raji'un merupakan konsep dasar yang harus dihayati. Bagaimanapun pedihnya musibah, kepahitan dan penderitaan hidup, sudah barang tentu di balik itu mengandung hikmah-hikmah. Hanya saja mata kita yang kurang terbuka untuk menelusuri hikmah-hikmah tersebut, sehingga terkadang muncul di dalam hati semacam protes. Kenapa mesti kesulitan yang saya hadapi, padahal saya mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan Islam. Yang jelas di balik kesulitan tentu ada hikmahnya, sehingga setiap muslim dalam menghadapi kesulitan sebesar apapun harus tetap berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan suatu keyakinan bahwa di belakang setiap kesulitan dan musibah pasti ada hikmah-hikmahnya. Dan demikian akan membawa keberuntungan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang sabar, tabah, ulet dan tahan uji pada saat menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dalam mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, dengan 4 sikap tersebut, seorang muslim dituntut untuk menjadi pengawal dan pengamal Islam dengan motivasi sabar adalah landasan berjuang sesuai dengan bidang kemampuan masing-masing, sehingga nilai-nilai keimanan mampu mewarnai dan menjadi warna dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mampu menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang paripurna. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'il jumu'i wal jama'ah wa hadana ila sabil iktisabi akmal sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulul muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma taqabbalahu wa tawassa'at amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wa qalul khairat wajtanibu anis sayyi'at wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna biman musabbah bi kursi fa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa ta'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunubi wal khati'at. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaruddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma qawwil islam wal muslimin wa azil islam wal muslimin. Allahumma ahlkil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansurna wal muslimin wa afina wal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadha haluna ya Allah la yakhfa alaih. Allahumma anfa'na al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal baghya wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa nahy 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah yadhkurkum wazkuru alyazikum was'alu aliyatikum waladu akbar. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Nih,